Umat Allah berjalan bersama, umat Allah berjalan bersama, bersama Yesus Kristus. Bersama taat berdoa, menghayati sabda Allah, merayakan sakramen-sakramen. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada orang banyak, "Hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilaburkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai jenis ikan. Setelah penuh pukat itu, ditarik orang ke pantai, lalu mereka duduk dan dipilihlah ikan-ikan itu. Ikan yang baik dikumpulkan ke dalam pasu, yang buruk dibuang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Yang jahat lalu mereka campakkan ke dalam dapur api. Di sana akan ada ratapan dan retakan gigi. Mengertikah kalian akan segala hal ini?" Orang-orang menjawab, "Ya, kami mengerti." Maka bersabdalah Yesus kepada mereka, "Karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran hal kerajaan Allah seumpama seorang tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbandaraannya." Setelah selesai menyampaikan perumpamaan itu, Yesus pergi dari sana. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Yesus mengajar kita dalam Injil pada hari ini, hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilaburkan di laut. Membangkitkan kesadaran dan keyakinan baru dalam diri kita. Janganlah kita tertumpu pada jaminan dan ketidakpastian duniawi dalam kekayaan yang diambil melalui wang dan harta benda yang bukan milik kita. Akan tetapi, kerajaan surgalah melalui Yesus dan kesetiaan dan kasih-Nya yang berlimpah. Yesuslah jaminannya. Pukat yang dilaburkan di laut, lalu mereka mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikian jugalah pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang untuk memisahkan orang jahat dan berdosa. Bagi orang baik yang bertobat, tentu sekali malaikat akan membawa mereka bersama dengan Tuhan Allah serta malaikat-malaikat dan orang-orang kudus di kerajaan Allah. Ikan yang dibuang adalah orang yang menjadi jahat dalam kehidupannya. Mereka pada mulanya adalah orang yang baik, akan tetapi mengalami pembusukan dan menjadi rosak. Dan mereka tidak hidup dalam kekudusan lagi serta tidak dapat diselamatkan. Maka mereka akan dicampakkan ke dapur api neraka. Di sanalah akan ada ratapan dan keretakan gigi. Bagaimana kita masuk ke dalam kerajaan Allah? Maka dengan itu kita harus mewujudkan perintah Allah di dalam hidup kita, dengan menjadikan Allah sebagai Raja atas kehidupan kita. Tidak ada jalan lolos dari penghakiman. Orang baik dan orang jahat di dunia ini selalu hidup bersama dan bercampur baur. Allah juga sabar melihat semua situasi ini.
Akan tetapi, ada saatnya yang baik dan jahat akan dipisahkan oleh Tuhan. Sabda Allah yang kita dengar hendaklah berbuah dan berkembang, baik dan subur dalam hati kita, karena kita semua kelak akan diadili berdasarkan perbuatan kita dalam mengaktifkan sabda Allah. Apakah sabda Allah itu sungguh bertumbuh subur dalam hidup kita? Dalam Matius bab 4 ayat 17, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Dengan bertobat, barulah kita akan dilindungi dan dimasukkan ke dalam kerajaan surga. Pilihan Yesus sekali lagi mengingatkan kita, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu di syurga. Melebihi